Halo, selamat malam teman-teman. Ketemu lagi di mata kuliah psikologi klinis pertemuan kelima. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana cara mendiagnosis secara multiaksial menggunakan PPDGJ. Nah, di pertemuan kelima kali ini kita akan sedikit lebih dalam membahas terkait dengan DSM, yakni yang merupakan salah satu pedoman diagnosa yang teman-teman perlu pahami semacam itu. Nah, kalau di pertemuan di pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas bahwa DSM itu selalu diperbaharui mulai dari terbitan pertama DSM 1 sampai dengan sekarang DSM 5 semacam itu. Nah, kita nanti akan jauh lebih belajar terkait dengan DSM itu di pertemuan ini, dan juga kita belajar tentang terapi-terapi, dasar-dasar terapi. Kita hanya mengulas saja sih gitu. Terus nanti di beberapa slide di pertemuan ini akan ada video, tetapi videonya tidak saya putarkan di video ajar ini. Karena apa? Karena saya ambil videonya dari YouTube. Jadi nanti mungkin akan ada, kalau misalnya saya putarkan di video ini, nanti takutnya video saya kena take down dan teman-teman tidak bisa mempelajari atau menyaksikan video ini semacam itu. Jadi teman-teman bisa menyaksikan video di YouTube yang itu merupakan merupakan sedikit penjelasan yang bisa membantu teman-teman untuk jauh lebih memahami terkait dengan dasar teori yang digunakan ketika kita mengintervensi kasus-kasus klinis gitu, semacam itu. Gitu ya, kita langsung ke materinya. Oke, ini nanti video yang akan teman-teman saksikan saya upload di Google Drive. Jadi ini masih menunggu ada 4 video yang saya upload. Nanti teman-teman bisa menyaksikan secara mandiri ketika saya sudah bagi linknya di Bella gitu. Nah, untuk materi pertemuan kelima pada mata kuliah psikologi klinis kali ini, kita membahas tentang psikologi abnormal dan manual gangguan kejiwaan semacam itu. Nanti akan ada kuis post test dan indikator materi pada pertemuan kelima ini adalah mengenal treatment yang biasa digunakan ketika kita mendapatkan klien dengan gangguan klinis dan juga jenis-jenis gangguan yang belum sempat dieksplorasi di DSM. Semacam itu. Nah, kita langsung saja. Kita kenalan dulu kita ke materi yang pertama ini. Kita ke materi ini dulu ya. Jadi DSM, seperti yang teman-teman ketahui bahwa DSM itu merupakan salah satu pedoman yang digunakan dalam mendiagnosis gangguan kejiwaan dari seseorang gitu. Nah, DSM 4 yang diterbitkan pada tahun 2000, pada tahun 2013 diperbaharui lagi menjadi DSM 5 gitu. Nah, ada beberapa perubahan yang perlu teman-teman tahu terkait dengan DSM ini gitu. Nah, yang pertama adalah adanya perubahan sistem multiaksial yang kemarin kalau teman-teman jumpai terkait dengan kodenya itu. Kemudian yang kedua adalah istilah yang digunakan dari DSM 4TR atau dan juga DSM 4 ke DSM 5 itu ada beberapa istilah dari mental disorder yang berubah gitu. Salah satu contohnya adalah keterbelakangan mental. Kalau keterbelakangan mental di DSM 4TR dan di DSM 4 itu dinamakan dengan retardasi mental atau keterbelakangan mental. Jadi klien atau anak yang mengalami gangguan perkembangan neurodevelopmental, gangguan perkembangan syaraf yang ditandai dengan satu adanya defisit fungsi kognitif, yakni IQ-nya di bawah 70. Kemudian dia juga mengalami defisit fungsi adaptif, dia kurang mampu menyesuaikan fungsi adaptifnya terhadap lingkungan gitu, dan juga onsetnya pada masa perkembangan atau sebelum usia 18 tahun. Nah, klien dengan 3 indikasi ini kalau di DSM 4 itu dinamakan retardasi mental atau mental retarded. Nah, tetapi di DSM 5 tidak. Di DSM 5 dia dimasukkan ke kategori baru, yakni namanya adalah
Intellectual Developmental Disorder atau IDD gitu. Jadi kalau teman-teman baca di PPDGJ, retardasi mental itu teman-teman bisa baca. Kalau di PPDGJ istilahnya apa? Istilahnya masih sama, yakni retardasi mental yang masuk ke F70 sampai F79. Ada di halaman 118 gitu, ada di sini. Di halaman 118 itu teman-teman bisa membaca retardasi mental. Nah, itu kalau berdasarkan PPDGJ gitu. Tapi kalau berdasarkan DSM, teman-teman tidak akan menjumpai retardasi mental, tetapi teman-teman akan menjumpainya adalah intellectual disability. Teman-teman bisa buka PPDGJ-nya di halaman 216. Di halaman 216 itu teman-teman tidak menjumpai retardasi mental, tapi teman-teman menjumpainya adalah intellectual disability atau intellectual developmental disorder atau IDD. Nah, kriteria diagnostiknya sama, yakni antara 119 sampai 216 itu sama, yakni adanya tingkat kecerdasan yang kurang atau defisit fungsi kognitif, adanya juga defisit fungsi adaptif gitu. Defisit in intellectual function dan juga defisit in adaptive function gitu. Jadi itu sama tapi istilahnya aja yang beda gitu. Nah, kemudian yang berubah lagi apalagi di DSM 4 sama DSM 5 yang berubah lagi adalah istilah Asperger. Kalau di DSM 4 TR itu dulu ada. Jadi anak-anak dengan Asperger adalah anak-anak yang high functioning autism. Jadi mereka yang memiliki gangguan spektrum autis tapi yang high functioning atau mereka yang memiliki keberfungsian yang tinggi. Itu kita kenal dengan istilah Asperger gitu. Tapi di DSM 5 itu dihapus, kemudian dijadikan satu menjadi ASD, Autism Spectrum Disorder. Jadi mereka memiliki spektrum. Jadi kalau di DSM 5 teman-teman bisa baca di halaman 216. Di 216 itu ada Autism Spectrum Disorder dan teman-teman di DSM 5 tidak menjumpai istilah Asperger lagi gitu. Nah, terus itu yang ketiga perbedaannya. Kemudian yang selanjutnya adalah gangguan masa anak-anak menjadi neurodevelopmental disorder gitu. Nah, kalau di DSM 4TR dulu itu gangguan masa anak-anak ada gitu, sama dengan di PPDGJ 3 ini juga gangguan ini gangguan perilaku dan emosional onset kanak-kanak dan remaja itu masih ada gitu. Tapi ketika teman-teman menjumpai di DSM itu sudah tidak ada. Jadi gangguan masa anak-anak itu berubah menjadi neurodevelopmental disorder. Semacam itu. Terus ada penambahan gangguan baru di DSM 5 yakni ada kecanduan perilaku kecanduan atau adaptive behavior. Adaptive behavior itu ini adaptive disorder. Jadi termasuk ke substance related and addictive bukan adaptif ya, sorry, addictive kecanduan, addictive disorder. Jadi di halaman substance related and addictive disorder itu ini. Setelahnya 15 disruptive control. Ini, jadi ada di halaman substance related itu adalah gangguan mental yang disebabkan karena penggunaan zat yang keliru. Jadi di halaman 286 teman-teman bisa menjumpai jenis-jenis gangguan dari substance related and addictive disorder. Jadi mulai dari alcohol related sampai addictive disordernya adalah alkohol, kafein, itu kan addictive substance ya, gangguan karena kecanduan karena zat ya, kanabis, terus habis itu halusinogen. Tapi kalau inhalant, opioid gitu. Terus kalau kalau adiktif itu kayak ini.
adiktif itu tobacco, mulai sampai ini, sampai gambling. Jadi gambling, kecanduan judi itu juga termasuk ke mana, ke perilaku kecanduan. Jadi kecanduan itu tidak hanya karena kecanduan obat-obatan terlarang saja atau zat-zat yang memiliki efek candu, tetapi juga perilaku itu juga ada kecanduan, yakni gambling itu. Kemudian ada penambahan gangguan perilaku baru, yakni hypersex, yaitu yang dimasukkan ke kategori ini, ke kategori sexual dysfunction sama gender dysphoria gitu. Jadi ada termasuk ke dalam kategorinya sexual dysfunction. Sexual dysfunction itu teman-teman bisa buka di ini, di halaman ini, sexual dysfunction itu di halaman 275. Di halaman 275 sampai 281 gitu. Terus adanya tambahan untuk eating disorder, ada binge eating. Jadi binge eating, makan banyak, binge eating itu masuk ke halaman feeding and eating. Feeding and eating itu ini binge eating disorder. Jadi mereka makan banyak, tapi habis itu setelah sangat amat banyak makanya kemudian karena sudah merasa full, kemudian membiarkan dirinya lapar banget gitu. Jadi ada binge eating, tapi beda dengan mukbang ya, tolong gitu. Kemudian ada hoarding. Hoarding itu masuk ke dalam perilaku gangguan OCD, obsessive compulsive disorder, gangguan obsesif kompulsif, ada hoarding, menimbun. Kemudian ada gangguan identitas gender atau gender dysphoria. Jadi ada tambahan gender dysphoria. Kalau di DSM-4 dulu itu gender dysphoria itu nggak masuk gitu, tapi sekarang ada gender dysphoria in children, in adolescents gitu, ada gitu. Jadi mereka mengalami gangguan identitas gender gitu. Kemudian untuk DSM-5 itu kita sudah tidak ada LGBT, itu sudah tidak termasuk ke dalam gangguan gitu. Jadi itu sudah tidak termasuk ke dalam gangguan, jadi dihapuskan di DSM-5 begitu. Begitu itu peralihan dari DSM-4 dan DSM-5. Nah, yang selanjutnya ada beberapa gangguan yang itu dinamakan gangguan tetapi tidak terinclude di DSM-4. Tidak terinclude di DSM-4 maupun di DSM-5 gitu, teman-teman. Jadi ada beberapa gangguan yang sebenarnya itu gangguan mental gitu, tetapi di DSM-4 itu belum ada gitu. Jadi itu termasuk kasus common. Jadi common problem gitu ya. Nah, ada dua jenis, yakni yang pertama adalah gangguan yang sifatnya urban. Jadi gangguan yang hanya ada di suatu daerah tertentu gitu, karena memang common problem. Jadi common di daerah itu saja gitu. Ada gangguan yang sifatnya urban sama gangguan karena kondisi tertentu. Gangguan karena kondisi tertentu itu adalah gangguan yang itu disebabkan karena dia mengalami kondisi yang demikian semacam itu. Nah, salah satu gangguan yang belum ada di DSM-4TR maupun di DSM-5 yang sifatnya urban adalah ini, hikikomori, gangguan hikikomori yang ada di daerah Jepang gitu. Nah, hikikomori itu apa? Hikikomori itu apa sih? Ini ya. Kalau bunuh diri itu kan hikikomori itu ini loh, kalau nggak salah mengurung diri, bener kan? Sebentar. Hikikomori adalah mengurung diri kalau hampir mendekati antisosial. Jadi mengurung diri dalam jangka waktu yang amat lama sampai kemungkinan 3 bulan di dalam kamar ya. Iya betul, mengurung diri dan menarik diri. Jadi sama dengan
apa namanya, sama dengan, oh kalau misalnya yang bunuh diri itu saya pukul sih. Iya. Jadi hikikomori yang hanya ada di Jepang karena kenapa kok muncul hikikomori di Jepang? Para remaja yang ada di Jepang itu sangat rentan sekali mengalami hikikomori atau mengurung diri dan menarik diri dari lingkungan sosial dan aktivitas sosial karena satu, mereka ada tuntutan ujian negara, yang mana ujian negara itu sangat amat, menurut mereka sangat amat susah semacam itu. Jadi mereka mengurung diri di kamar hanya untuk mempersiapkan ujian negara. Tetapi yang kedua karena tekanan di Jepang, tekanan senioritas dan tekanan mental di Jepang itu juga sangat tinggi sehingga mereka mengurung diri itu. Kemudian yang kedua di Jawa itu ada kesurupan hanya ada di Jawa kali ya. Nah, kesurupan yang hanya ada kayak ngantuk banget. Yang hanya ada di Jawa gitu. Jadi itu adalah gangguan-gangguan yang sifatnya urban. Gitu. Nah, gangguan yang belum ada di DSM-4-TR maupun di DSM-5 yang terkait dengan kondisi tertentu adalah salah satunya adalah sindrom Stockholm. Sindrom Stockholm itu adalah sindrom yang Stockholm itu adalah salah satu daerah yang asal ceritanya di Denmark atau kalau nggak di Skandinavia. Itu asal mula dari ceritanya ini loh, Beauty and the Beast gitu kan. Teman-teman ngikuti ceritanya Disney yang Beauty and the Beast nggak? Jadi si Beauty-nya itu siapa saya lupa namanya. Dia kan dikurung sama orang jahat, si Beast itu, si orang jahat itu. Kemudian mereka kan akhirnya si Beauty-nya kan menjadi jatuh cinta kan. Jadi sindrom Stockholm ini adalah sindrom yang diderita oleh orang atau seseorang yang diculik. Kemudian orang yang diculik ini lama-kelamaan karena dia terlalu lama hidup dengan si penculiknya, dia menjadi memiliki rasa empati terhadap si penculik itu sehingga bahkan ada yang mungkin jatuh cinta semacam itu. Jadi ada sindrom semacam itu. Kemudian ada juga sindrom 5 sama slimomania. Slimomania adalah sindrom 5 ini hanya ada di kota 5 aja. Terus slimomania adalah sindrom yang rebahan itu loh. Jadi tidak memiliki keinginan untuk melakukan apapun atau dia hanya doing nothing dan suka rebahan semacam itu. Itu sindrom-sindrom yang kondisinya tertentu. Dan slimomania ini sering banget ada karena kita apalagi masanya masa-masa pandemi semacam itu. Itu teman-teman yang belum ada dan mungkin teman-teman nanti juga bisa sharing di forum diskusi terkait sindrom-sindrom yang teman-teman temui yang belum ada di DSM-4 atau DSM-5. Misalnya salah satu contoh adalah Cinderella Complex, terus habis itu Minder-Waterhead Complex, Inferiority Complex, itu kan belum ada di DSM-5, tetapi itu menjadi salah satu gangguan mental juga gitu. Jadi ada Cinderella Complex, terus habis itu ada Minder-Waterhead Complex, terus ada tadi aku ngomong Inferiority Complex, terus semacam itu. Itu teman-teman bisa sharing sih, gitu. Kemudian ini, saya rasa saya sudah men-sharingkan slide ini sih, proses diagnosis, karena saya rasa teman-teman harus banget tahu bahwa sebagai seorang ilmuwan psikologi, teman-teman harus banget tahu bahwa proses dalam mendiagnosa suatu gangguan klinis itu nggak langsung kayak semacam dokter ya. Dokter itu kan diperiksa, terus habis itu misalnya kalau dokter misalnya keluhannya apa gitu, terus habis itu paling diperiksa denyut jantungnya, terus habis itu sudah diagnosisnya ini semacam itu. Nah kita nggak sesimpel itu teman-teman gitu, kita nggak sesimpel itu, kita harus tahu dulu anamnesanya apa, hampir sama dengan dunia medis ya, keluhannya apa, anamnesanya apa gitu. Tapi anamnesa itu harus kita melakukan intake interview. Intake interview itu adalah wawancara awal dulu gitu. Wawancara awal dulu terkait dengan keluhannya apa, terus habis itu riwayat
gangguannya bagaimana, riwayat perkembangannya bagaimana, riwayat kelahirannya bagaimana, apakah ada traumatik event yang itu membuatnya memunculkan gangguan itu, semacam itu. Kemudian habis itu baru dilanjutkan ke asesmen. Nah, asesmen itu kita bisa menggunakan alat tes, kita bisa menggunakan alat tes psikologi tentunya, kita bisa menggunakan observasi, dan juga kita bisa menggunakan wawancara. Dan juga file record atau dokumen-dokumen lain yang bisa itu mendukung dari yang bisa mendukung atau mendapatkan data dari klien itu gitu. Kemudian baru setelah kita melakukan asesmen, kita bisa melakukan diagnosis. Diagnosis ini adalah, dan ingat ketika teman-teman melakukan diagnosis, harus berpedoman pada pedoman diagnosa. Entah itu DSM, entah itu DSM-5, entah itu DSM, entah itu PPDGJ, maupun entah itu ICD. Gitu. Kemudian dari diagnosis, kita akan tahu jalannya penyakit nanti itu akan memiliki kemungkinan bagus atau kemungkinan yang kurang bagus. Kita bisa membuat prognosisnya. Prognosisnya ini bisa sembuh atau ini bisa sembuh dengan terapi gitu, atau ini bahkan tidak bisa sembuh, semacam itu. Itu prognosis. Kita harus sebagai seorang klinisi, kita harus membuat prognosis dari suatu gangguan. Kemudian baru kita bisa melakukan terapi. Terapi yang cocok ini apa? Kemudian baru kita melakukan follow up gitu. Jadi teman-teman harus masih ingat ini kan yang kemarin saya sharingkan, bahwa when you judge someone based on diagnosis, you miss out on their abilities, beauty, and uniqueness. Nah, kenapa kok saya selalu menggaung-gaungkan ini ketika teman-teman berminat dalam bidang klinis? Karena gini, ketika kita hanya berfokus pada diagnosis saja, kita sama halnya dengan aliran psikologi yang lalu yang hanya berfokus pada ketidakberdayaan dan penyakit mentalnya manusia, sisi negatifnya manusia saja. Padahal psikologi kita adalah psikologi yang berdasarkan positif psikologi positif gitu, yang mana kita percaya bahwa manusia ini memiliki sesuatu yang itu bisa dimaksimalkan. Manusia memiliki potensi yang bisa dimaksimalkan. Entah apapun itu wujud manusianya. Entah apapun manusianya ini, entah itu ABK, entah itu dia mengalami gangguan, tapi pasti dia memiliki beauty, ability, and uniqueness gitu. Jadi kalau misalnya kita diminta untuk mendiagnosa, saya harap teman-teman tidak hanya berpaku pada pedoman. Berpaku pada pedoman diagnosa itu sangat penting dan memang harus. Tetapi jangan hanya sampai sini saja. Jangan hanya pas sampai, kriteria diagnosis ini dicentang selesai, tidak. Jangan sampai sini saja. Teman-teman juga harus cari tahu apa itu kemampuannya, apa itu kelebihan dari kliennya, apa itu uniqueness dari kliennya. Sehingga ketika kita membuat prognosis, kita bisa membuat prognosis yang ada harapan, ada prognosis yang jauh lebih positif, dan kita bisa menentukan target terapi yang bagus, semacam itu. Nah, dengan demikian, itu akan membuat 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 kemungkinan kesembuhan klien dari penyakit mentalnya itu akan menjadi jauh lebih tinggi, semacam itu. Gitu teman-temannya. Jadi saya harap kalau misalnya teman-teman berkenan atau ingin punya panggilan hati untuk mendalami dunia klinis dan menjadi psikolog klinis, saya harap teman-teman selalu ingat ini. Jadi selalu ingat bahwa klien kita walaupun itu adalah ABK, separah-parahnya ABK, pasti dia memiliki sisi kelebihan. Dan itu harus kita cari. Nah, untuk proses terapi, ada beberapa proses terapi yang perlu kita kenali. Ini saya hanya overview saja sih, dan teman-teman harus wajib menyaksikan video yang saya upload di Google Drive gitu. Nah, ada terapi yang dasarnya adalah psikodinamika, behavioristik,
kognitif, dan humanistik, dan juga terapi eklektik gitu. Nah, psikodinamika yang biasanya sering digunakan dalam melakukan melakukan intervensi klinis adalah asosiasi bebas, analisis mimpi, analisis transferensi, hipnoterapi, semacam itu. Kemudian yang behavioristik kita bisa menggunakan terapi perilaku, terapi ABA, Applied Behavior Analysis. Kita juga bisa melakukan rasional emotif behavior terapi. Kita juga bisa melakukan play terapi yang berdasarkan Yang berdasarkan behavior semacam itu. Terus kognitif kita bisa menggunakan rasional emotif itu masuk kognitif sih karena ada rasionalnya. Kita menggunakan CBT, cognitive behavior, ini campuran. Kemudian humanistik itu bisa menggunakan client center terapi yang berpusat pada klien. Kalau eklektik adalah gabungan dari beberapa terapi yang dijadikan satu gitu. Nah, terapi biomedis ini yang melakukan bukan kita. Gitu. Nah, dasarnya terapi psikodinamika. Dasarnya terapi psikodinamika adalah ini. Psychodynamic counseling itu recognizes the power of the past on the emotion of today gitu. Karena dasarnya gini, psychodynamic counseling itu mengatakan bahwa gangguan kita memanfaatkan pengalaman-pengalaman masa lalu. Jadi the power of the past on the emotion of today gitu. Jadi pengalaman-pengalaman masa lalu itu memiliki kekuatan dalam menentukan masa kini kan. Gitu. Itu menurutnya psikodinamika. Jadi apa yang terjadi di masa lalu itu merupakan salah satu penyebab kenapa kok masa sekarang ini bermasalah semacam itu. Jadi kalau kita berdasarkan psikodinamika, maka yang diobati adalah masa lalunya. Maka itu psikodinamika itu menerapkan asosiasi bebas, terus habis itu hipnoterapi, terus habis itu analisis mimpi. Itu merupakan apa yang terjadi di masa lalu berusaha disembuhkan dulu gitu. The goal of psychodynamic psychotherapy is to help people become aware when unconscious feelings are influencing their behavior, so they can consciously make healthier choice gitu. Jadi tujuannya dari terapi psikoterapi dalam psychodynamic psikoterapi ini adalah menolong orang untuk menjadi jauh lebih sadar bahwa perasaan alam bawah sadarnya itu mempengaruhi perilakunya sehingga mereka jauh bisa lebih sadar, wisely and consciously. Jadi jauh lebih sadar and jauh lebih bijak. Gitu sehingga dia bisa make a healthier choice gitu. Jadi mereka bisa membuat pilihan yang jauh lebih sehat gitu. Jadi itu psikodinamika. Nah, untuk videonya di psikodinamika teman-teman harus banget saksikan video yang saya upload di Google Drive. Oke? Itu. Terus habis itu behavior. Behavior itu adalah dasarnya, asumsinya behavior adalah perilaku itu kalau misalnya dilatih terus-menerus, diberikan terus-menerus, kita akan mendapatkan perilaku yang kita targetkan gitu. Jadi dasarnya adalah positive reinforcement, introduce a reinforcing stimulus following a specific behavior. Jadi kalau misalnya kita mengenalkan reinforcing stimulus, peningkatan positive reinforcement, maka itu akan menimbulkan adanya perilaku baru. Misalnya ada anak kecil yang dia nangisan terus, habis itu kita berikan positive reinforcing gitu, misalnya dengan menggunakan salah satu modifikasi perilaku yakni token ekonomi. Tak kasih bintang, kamu jangan nangis ya gitu. Dikasih bintang 1, dia minimal nangisnya. Dikasih bintang lagi kalau misalnya dia nggak nangis gitu, semacam itu bagus. Atau dikasih reward punishment, tak kasih tulang, terus habis itu kamu nanti gonggong ya, semacam itu. Tak kasih permen, nanti kamu diem ya. Nah, itu behavioristik.
intinya untuk apa? Memberikan reinforcing untuk meningkatkan perilaku target semacam itu, untuk meningkatkan spesifik behavior yang kita inginkan. Itu behavioristik. Salah satu contohnya adalah modifikasi perilaku, macam-macamnya banyak, mulai dari token ekonomi, terus habis itu fading, shaping, chaining, terus habis itu reinforcement positif, reinforcement negatif, reward, punishment, itu, terus habis itu desentisasi sistematis, terus habis itu ada extension. Nah, semacam itu adalah contoh-contoh dari intervensi yang berdasarkan behavioristik. Kemudian kognitif perilaku atau CBT. Nah, CBT itu ini, teman-teman. Jadi CBT, changing perception. Jadi yang diubah adalah persepsi kognitifnya. Jadi ada emotion, ini ada apa namanya? What we think. Jadi ada talk. Talk ini what we think affect how we feel and act gitu. Jadi ini saling mempengaruhi sih. Jadi antara thoughts, emotion sama behavior ini saling mempengaruhi. Nah, yang kita rubah adalah ininya, think-nya. Think ini changing perception. Jadi yang kita rubah adalah persepsinya, persepsi dan karena dasarnya dari kognitif perilaku adalah restructuring kognitif, merestrukturisasi ulang kognitifnya. Jadi kalau misalnya ada irrational belief atau pemikiran-pemikiran negatif, ada overthinking, irrational belief, terus habis itu suuzon, pemikiran-pemikiran buruk, prasangka-prasangka buruk, persepsi-persepsi negatif, stigma-stigma negatif, itu yang direstrukturisasi ulang. Gitu. Sehingga ketika think-nya itu berubah, maka emotion-nya, we feel-nya, what we feel affect, itu kita berubah. Kita menjadi jauh lebih positif. Sehingga what we do-nya, apa yang kita kerjakan, itu kita juga berubah juga semacam itu. Itu adalah dasarnya dari cognitive behavioral therapy. Nah, yang selanjutnya adalah humanistik. Humanistik ini kita pakai CCT, Client Center Therapy. Client Center Therapy ini adalah tujuannya ini, teman-teman. Yang pertama adalah ini, increase self-awareness. Jadi yang pertama adalah meningkatkan kesadaran akan diri, kesadaran diri siapa saya, who I am gitu, who am I ya, sorry, siapa saya, who am I. Terus habis itu ketika kita sudah memiliki kesadaran akan diri, maka kita akan bisa menerima diri kita bahwa siapa kamu? Saya adalah Rofiq Anwardani. Saya seorang tenaga pengajar di Unika Widya Mandala. Saya memiliki kelemahan ini dan kelebihan ini. Kelemahan saya adalah semacam ini. Nah, kita sadar akan kelemahan kita gitu. Nah, ketika kita sadar akan kelemahan kita akan bisa meningkatkan self acceptance kita. Penerimaan diri kita akan jauh lebih meningkat gitu. Kemudian ketika kita sudah meningkat self acceptance atau penerimaan diri kita akan bisa mengekspresikan diri kita menjadi jauh lebih bebas, jauh lebih bertanggung jawab, semacam itu. Nah, setelah itu kita bisa mereduce defensiveness-nya. Kita bisa mereduce pikiran-pikiran defensifnya, sehingga kita bisa menjadi orang yang memiliki pemikiran yang terbuka. Semacam itu. Nah, ada salah satu kutipan menarik dari Rogers yang mengatakan begini, the curious paradox is that when I accept myself just as I am, then I can change gitu. Nah, gini, jadi ketika kita bisa menerima apa adanya kita, kekurangan kita apa yang tidak kita mampu, dan kita bisa menerima itu dengan lapang dada, dan kita bisa berubah, itu adalah sesuatu yang sangat amat menarik, gitu teman-teman. Semacam itu. Nah, perlakuan itu bisa di mana aja, bisa di klinik mental health, bisa di klinik psikologi, atau juga bisa di hospitality, gitu. Nah, berdasarkan apa gitu? Berdasarkan apa seseorang dibawa ke klinik kecil, dan juga berdasarkan apa seseorang harus mendapatkan layanan hospitality, rumah sakit jiwa gitu.
Nah, berdasarkan ini, tingkat keparahan, problem fisik, dan juga sistem support klien. Kalau misalnya tingkat keparahannya rendah, teman-teman bisa membawanya ke klinik psikologi saja. Tapi kalau sudah sangat amat parah, terus habis itu ada problem fisik juga, terus habis itu sosial supportnya nggak ada, ya terpaksa perlu adanya layanan hospitality, ada rumah sakit jiwa dan juga pusat kesehatan mental komunitas macam itu. Nah, ini ada 7 rangka terapi dasar berdasarkan Bremer sama Sostrom. Itu ada membina hubungan, jadi kita harus building rapport, kemudian ada membangkitkan minat, kemudian menetapkan tujuan. Jadi tujuan itu harus di-create di awal, terus habis itu kita kerja, terus habis itu membangkitkan kesadaran, terus habis itu ada perencanaan dan evaluasi gitu. Nah, itu teman-teman materi untuk pertemuan 5 kali ini gitu. Terus habis itu kalau misalnya ada apa-apa kita bisa diskusikan di forum diskusi. Kita ketemu minggu depan, kita akan bahas terkait dengan dasar-dasar dari asesmen klinis. Jadi bagaimana proses asesmen yang lazim dilakukan oleh psikolog klinis itu apa sih gitu. Kemudian adanya kompetensi dasar dan juga contoh asesmennya. Semacam itu. Itu minggu depan kita bahas itu. Teman-teman jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya pada minggu ini. Minggu ini tugasnya apa tadi? Aku lupa. Tugasnya ini adanya kuis post test. Jangan lupa teman-teman kerjakan kuis post testnya. Terus sampai ketemu minggu depan. Semoga video ini membantu. Sampai jumpa. Dadah.